Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas hadis yang ke-30 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dan masih membahas tentang bab hukuman durhaka kepada kedua orang tua. Kemarin kita telah sampaikan bahwa durhaka kepada orang tua, hukuman yang akan ditimpakan kepada pelakunya bukan hanya di mana? Di akhirat, tapi juga akan ditimpakan di dunia sebelum di akhirat. Ini muatan dari hadis yang kita pelajari kemarin. Kali ini kita akan membahas hadis berikutnya dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sariqah. Wahai para sahabatku, menurut kalian seberapa buruk zina, mabok, dan mencuri? Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, menurut kalian seberapa buruk perbuatan-perbuatan berikut? Nabi sebutkan berapa? 3. Yang pertama apa? Zina. Yang kedua, mabok, minum minuman keras, dan yang ketiga, mencuri. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka para sahabat pun mereka menjawab, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengerti tentang betapa buruknya 3 perbuatan itu. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, hunnal fawahish wa fihinnal uqubah. Kata beliau SAW, 3 perbuatan buruk itu adalah al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Apa saja tadi? Zina, mabok, mencuri. 3 hal ini adalah perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, wa fihinnal uqubah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hukuman di dunia untuk 3 perbuatan itu. Kita tahu zina hukumannya apa di dunia? Cambuk atau rajam, tergantung apakah dia sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah masih berzina maka dirajam sampai meninggal. Kalau dia berzina belum menikah maka dicambuk 100 kali. Itu hukuman bagi orang yang berzina. Mabok hukumannya dicambuk. Satu lagi apa tadi? Mencuri hukumannya potong tangan. Nabi SAW menjelaskan bahwa 3 perbuatan ini adalah hal-hal yang menjijikkan. Bagi siapa menjijikkan? Bagi orang yang masih normal. Bagi siapa? Orang yang masih normal. Tapi untuk orang yang abnormal, apa abnormal? Ya tidak normal. Buat orang yang tidak normal, itu hal yang biasa. Sesuatu yang menjijikkan bisa berubah menjadi sesuatu yang biasa kalau sering dipromosikan. Yang usianya 60, 70 ke atas, di usia jenengan masih muda dahulu, namanya perempuan keluar pakai celana pendek, aib atau tidak, Mbah? Aib.
Memalukan ada perempuan keluar pakai celana pendek di zaman ini. Bangga. Apa? Bangga. Kenapa? Sesuatu yang memalukan 60 tahun yang lalu sekarang menjadi sesuatu yang biasa. Karena terlalu sering dipromosikan. Lewat televisi, lewat internet, lewat film. Dan inilah yang sedang diusahakan di negeri kita untuk menghancurkan bangsa kita. LGBT. Apa? LGBT. Perzinaan sesama jenis. Sekarang ini dipromokan dengan masif, digelontorkan dana triliunan agar sesuatu yang menjijikkan ini berubah menjadi sesuatu yang biasa. Saya kasih ilustrasi. Tikus. Apa? Tikus. Menjijikkan enggak? Menjijikkan. Jenengan bayangkan lagi bakso. Lagi apa? Bakso. Di antara pentol-pentol itu muncul buntut tikus. Priwe. Lanjut apa? Lanjut balangaken apa? Mangkoke. Kita bisa muntah kan? Kenapa? Karena masih normal. Tapi jenengan tahu, di beberapa wilayah, di beberapa negara, tikus menjadi sebuah sajian di meja makan. Dan orang rela untuk mengeluarkan duit untuk beli bakso daging apa? Tikus. Kenapa? Karena abnormal. Ini yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan negeri kita. Sesuatu yang menjijikkan dipromokan lewat podcast, lewat iklan, lewat olahraga, lewat lomba ini, lomba itu, dengan dalih HAM dan yang lainnya. Tapi Nabi SAW mengatakan itu adalah fawahish, itulah menjijikkan. Sudah. Nabi SAW melanjutkan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Wahai para sahabatku, maukah kalian kuberitahu tentang dosa besar yang paling besar? 3 perbuatan tadi itu dosa besar atau bukan? Dosa besar. Kemudian Nabi SAW kasih tahu ada yang lebih besar dari itu. Apa kata beliau? Asyirku billahi wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar adalah syirik dan durhaka kepada orang tua. Inilah kenapa Imam Bukhari membawakan hadis ini di dalam bab hukuman durhaka kepada orang tua. Karena di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa di atas berzina, di atas mencuri, di atas apa satu lagi tadi? Mabuk, ada dosa yang lebih besar, yaitu durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi SAW diceritakan oleh Imran ibn Husain, wa kana muttaki'an. Saat Nabi SAW menyebutkan 2 dosa tersebut, syirik dan apa tadi? Durhaka kepada orang tua, Nabi sedang bersandar. Nabi SAW sedang bertelekan, duduknya agak santai. Fahtafaza, ujuk-ujuk tiba-tiba Nabi SAW menegakkan duduknya. Kemudian beliau bersabda, wazur, dan dusta itu adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Ternyata dusta itu bukan dosa apa? Kecil. Sumpah palsu itu bukan dosa kecil. Ya. Bohong itu bukan dosa kecil. Nabi SAW sampai mengubah posisi duduknya yang awalnya santai menjadi tegak, itu dalam rangka untuk memberikan peringatan, perhatian, hati-hati, ini bukan dosa biasa, waspadalah, orang banyak menganggap biasa.
Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut, dan kita akan lanjutkan insyaallah esok hari membahas hadis berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.